pagi, saudara. Pagi hari ini, mari saudara-saudara kita semua sama-sama belajar ya kebenaran firman Tuhan. Ada satu orang pun yang bisa berhenti belajar dalam dunia ini. Selama ada matahari, kita tetap perlu belajar. Dalam kehidupan pun kita belajar, dalam sekolah kita belajar, dalam apapun kita harus belajar, saudara. Pagi hari ini bukan satu kebetulan, tapi satu rencana Tuhan buat kita semua. Kita tetap harus belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan banyak rahasia-rahasia yang kita tidak mengerti, rahasia-rahasia ilahi yang kita tidak mengerti. Kalau kita belajar, kita akan mengerti. Ya, kita semua nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih hebat, tapi semua kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Di nama Tuhan, pagi hari ini saya mau bawakan tentang darah Yesus. Kalau bicara tentang darah Yesus, selalu bicara tentang salib. Kalau bicara tentang salib, maaf, ini kok ada suara terus ya. Ada yang mic-nya belum ditutup, tolong dibantu ditutup. Ya, makasih. Nah, kalau bicara tentang darah Yesus, selalu bicara tentang salib Kristus. Kalau bicara tentang salib, pasti bicara tentang Paskah, penebusan dan lain sebagainya. Nanti saudara-saudara kaget loh, Pak Pit ini ngantuk mungkin ya, pagi-pagi disuruh bagikan firman, kok ngomong tentang Paskah. Natal aja belum kok sudah Paskah. Nah ya saudara ya, setiap dari kita nggak ada yang menunggu Paskah. Darah Yesus itu selalu ada di dalam hati kita. Darah Yesus itu selalu harus ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tanpa darah Yesus, kita sia-sia, saudara. Kita mau hidup seperti apa? Tanpa darah Yesus, tanpa penebusan Kristus, kita sia-sia. Kita boleh lakukan apapun tanpa darah Yesus. Kita bisa lakukan apapun tanpa darah Yesus, tapi itu nol besar. Itu sia-sia, saudara. Pagi hari ini saya mau share tentang ada 7 titik darah Yesus yang dicurahkan itu bagi kita, untuk terobosan bagi kita sendiri. Saudara, ada 7 yang kita tahu ya, 7 darah. Yang pertama, peluh titik-titik darah di dahi Yesus ya, waktu dia berdoa pagi hari di subuh ya, dia berdoa di Taman Getsemani semalaman, murid-muridnya tidur, dia ini sampai keluar seperti titik-titik darah. Di Alkitab dituliskan di Lukas pasal 22 ayat yang ke-44. Maaf saudara, semalam saya ketemu sama Bu Maureen dan sudah saya bayar ya Bu Maureen untuk bayarkan bacakan Alkitab ya pagi ini. Sudah janjian sama saya kemarin katanya. Pasti saya yang bacakan Pak Pit. Gitu. Minta bayaran 50.000. Jadi tolong Bu Maureen pagi ini buka mic-nya, tolong bacakan saya Lukas 22 ayat 44. Saya lupa pakai kacamata, saudara. Tulisannya kecil-kecil saya nggak bisa lihat. Tolong Bu Maureen. Ya. Lukas 22 ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bu Maureen standby ya, gitu kan. Saudara, ditulis di Alkitab ini titik-titik darah. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya coba googling ya, saya googling tentang titik darah yang di peluh itu keringat ya saudara. Itu ada satu orang, Dr. Frederick Sugibe. Ini kepala penguji medis dari Rockland County, New York. Dia mengatakan gini, kondisi seperti Yesus ini memang jarang, tapi pernah ada, tapi jarang. Kasusnya ini namanya adalah hematohidrosis. Di sekitar kelenjar keringat itu ada banyak pembuluh darah berbentuk seperti jaring, dikatakan gitu ya. Di bawah tekanan yang besar, kalau orang itu stres, pembuluh tersebut itu menyusut. Kemudian saat kegelisahan itu berlalu, pembuluh darah itu mengembang
sampai mencapai ambang pecah. Lalu darah mengalir masuk ke kelenjar keringat, sementara kelenjar keringat menghasilkan banyak keringat. Darahnya itu kedorong keringat keluar ke permukaan kulit, keluar sebagai tetesan darah. Ya, ini yang saya baca di Google ya, saudara. Yesus itu peluh titik darah di dahi. Saudara bayangkan kalau saudara baca Alkitab itu, oh ya, titik darah netes seperti darah, gini keringatan. Saudara tahu nggak? Kalau subuh itu dingin nggak, saudara? Dingin sekali. Tengah malam, dingin. Jam 12, jam 1, itu dingin-dinginnya. Ya, itu Yesus di mana, saudara? Apa di perapian? Sampai keringatan? Enggak, saudara. Dia berada di Taman Getsemani. Itu dingin, saudara. Awa yang dingin, dia bisa berpeluh sampai menetes seperti darah. Kalau di Alkitab dibilang seperti darah, saya yakin itu darah seperti yang dikatakan oleh dokter ini tadi ya. Itu stres tingkat tinggi, saudara. Dia sudah melihat semua karena dia ada ilahi. Dia bisa melihat semua kejadian yang akan terjadi dalam hidupnya. Dia sampai bilang, Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Karena dia sudah tahu, dia sudah lihat semua itu. Kejadian dari start sampai finish. Sebagai manusia Yesus, dia pun takut. Itu di Alkitab, dia takut. Sangat ketakutan. Ya, kalau kita tahu dia menjadi manusia itu 1000% dia manusia, tapi dia juga 1000% ilahi. Waktu itu dia ketakutan sebagai manusia, dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pada waktu dia ketakutan yang luar biasa itu, tingkat stresnya itu tinggi. Jadi seperti tadi yang dikatakan itu jaringan keringat itu menekan darah itu pecah ya, pembuluh darah yang di dahi itu pecah keluar sebagai keringat menetes seperti darah. Itu darah Yesus dicurahkan. Darah peluh di dahi ini bicara tentang apa? Kemarin tolong bacakan Kejadian pasal 3 ayat 17 dan 18. Kejadian 3 ayat 17 dan 18. Kejadian 3 ayat 17 dan 18 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Demikian. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Berpeluh itu artinya susah payah. Peluh di dahi ini waktu Adam itu diusir dari Taman Eden. Dulunya dia tinggal menikmati aja Taman Eden itu. Tapi karena ada dosa, dia dibuang keluar dari Taman Eden. Dia harus menghasilkan sendiri untuk kehidupannya, untuk makannya. Dia harus mencari makanannya dengan melakukan ini sampai berhasil. Dengan berpeluh dikatakan ya, berpeluh, dengan berkeringat. Itu bicara tentang susah payah, saudara. Keringat tentang susah payah. Banyak dari kita juga seringkali kita ini mati-matian. Orang bilang banting tulang. Wah, saya waktu muda banting tulang. Makanya tuanya rematik, saudara, dibanting-banting sakit semua, saudara. Ya, waktu sudah tua nggak menikmati, tapi sakit semua. Lututnya nggak bisa jalan, ada yang tulang ekornya kecekluk, sakit semua. Dan mudanya banting tulang, saudara, dibanting-banting. Nah, di sini itu karena dosa dari Adam. Harus berpeluh untuk mencari makanannya. Ya. Nah, Yesus itu ada darahnya untuk kita yang sekarang ini berpeluh untuk mencari segala sesuatunya di dalam dunia ini. Kita harus setengah mati, saudara. Setengah mati itu
setengah hidup, setengah mati, saudara. Ya kayak sesek, saudara ya. Mau mati, tidak mati, mau hidup, tidak mati. Tidak hidup, ya itu namanya setengah mati. Dengan berpeluh itu mencari makanan sampai seperti itu. Bicara tentang keringat, bicara tentang kesusahan kita. Susah payah kita mencari makan kita. Di situ darah Yesus dicurahkan untuk kita. Yesus berpeluh darah. Darah Yesus di dahi itu bicara tentang hidup susah payah kita ditanggung oleh Tuhan. Agar kita beroleh pemeliharaan yang harusnya daripada Tuhan. Amin. Hidup begitu susah, hidup itu sulit. Itu bagian dari peluh keringat. Di tempat susah payah untuk hidup. Di situ darah Yesus dicurahkan. Sebelum jauh kita ada di dunia ini, sebelum kita hidup, darah Yesus sudah cover hidup kita. Semua susah payah kita sudah di cover di Taman Getsemani. Pertama kali Yesus, ketakutan kita, ya, itu semua sudah di cover di darah Yesus. Peluhnya mengeluarkan darah, saudara. Yang kedua, ada 7 ya. Yang kedua, tinju di wajahnya. Ada Yesus waktu itu setelah di Getsemani dia ditangkap, dia dipukul, saudara, ditinju wajahnya. Bukan cuma dicium sama Yudas, saudara. Ya, dia sudah tahu semua itu. Waktu itu dia dibawa sama tentara Romawi, saudara. Dia ditinju. Saudara, kebetulan saya ikut tinju ya. Sama Pak Gem Abraham juga ikut tinju. Ya. Tinju itu nggak main-main, saudara. Dari cara pukulnya harus benar ya. Ada jab, uppercut, ya. Ada hook dan lain sebagainya, strike. Itu cara pukul itu kalau nggak benar, sakit tangannya, bisa keseleo. Tapi kalau pukulan itu tepat dengan otot bahu, otot pinggang, otot paha sampai betis, itu cuma untuk satu kepalan pukul. Itu mengeluarkan tenaga yang sangat luar biasa. Waktu latihan itu, aduh, kita keringat itu mulai kepala sampai kaki, sampai betis itu bisa netes-netes keringatnya. Tangan ini bisa keluar keringat sampai netes-netes waktu kita didobok begini ya, itu bisa muncrat-muncrat sampai aneh. Itu sangat luar biasa. Badan juga turun ya, nggak terlalu gemuk, jadi sehat. Nah, saya ikut tinju bukan untuk berantem, saudara, udah lewat waktunya. Sekarang waktunya melayani Tuhan, cuman ini untuk olahraga supaya berkeringat. Nah, saya tahu persis tinju itu bagaimana cara pukulnya, cara meletakkan tangan kita di wajah orang, itu sangat-sangat mengerikan, saudara. Dan wajah itu adalah kulit yang paling gampang pecah, ya, saudara ya. Kalau saudara ketatap tangannya nggak mungkin pecah, tapi dia ketatap bibirnya pecah nggak, saudara? Pecah. Ketatap keningnya sini pecah. Makanya tinju itu dikasih sarung tangan. Sebelum tinju, saya disuruh pakai hand wrap, kain kayak panjang gitu ya, 2 meter ya. Diputar di sini, dimasukkan di sini, dimasukkan di sini, putar sini, putar sini, putar sini. Terus cuma kelihatan jarinya aja segini. Yang ini semua tertutup kain. Dan sini dikasih kain dilipat 5 supaya tebal bagian sini, ya. Bagian tulang ini dibebet sampai 5 tebal, baru dibebet semua sampai pergelangan tangan supaya nggak kesleo ini. Rahnya ini dipuntel gini loh. Jadi yang kelihatan cuma jari 4 sama jempol 1. Itu saja nggak cukup. Baru kita dimasukkan di sarung tinju, saudara. Sarung tinju itu ada yang 8 ons, ada yang 10 ons, ada yang 12 ons. Kalau untuk latihan pakai yang 12 on, itu busanya tebal sekali, saudara. Kalau pakai 10 on itu cukup sakit, saudara. Kalau yang tinju-tinju yang sudah profesional itu pakai yang 8 ons. Itu kalau dipukul, saudara, sempoyongan, saudara, pakai sarung tinju yang agak tipis itu, karena terasa sekali tulangnya itu mengenai di wajah, saudara. Itu pun tidak boleh buat latihan. Itu cuma hanya untuk pertandingan profesional, ya. Kalau yang cuman kelas-kelas bantam ke bawah, kelas-kelas ya yang ringan-ringan itu pakai yang 10, saudara. 10. Kalau 8 bisa KO nanti orangnya ya, biar 3 ronde. Nah, ini Yesus ditinju di wajahnya ini tanpa mengenakan apa-apa, saudara.
Dan yang ninju ini bukan Bu Moren, saudara, tangannya kecil ya. Aduh, kalau diantem Bu Moren cuma kayak digigit nyamuk, saudara. Ini yang ngantem tentara Romawi, saudara. Saudara tahu tentara. Tentara itu punya cara pukul yang hebat. Mereka tahu cara menyakiti orang, cara membunuh. Dan ini mukul bukan cuma mukul salah-salah mukul kayak mukul maling. Enggak, saudara. Ini mukul dengan geram, dengan rasa kebencian. Ya, saudara bayangkan, Yesus itu wajahnya dipukul. Bu Morin tolong bacakan lagi Markus 14 ayat 65. Ya, Markus 14 ayat 65. Markus 14 ayat 65 dikatakan, lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah tekan. Malah para pengawal pun memukul dia. Demikian firman Tuhan. Saudara bayangkan ya, kalau Yesus itu dipukul, kalau saya dipukul, saya bisa double cover, saudara. Saya bisa tutup gini, ya kan diajarin ditinju. Waktu dipukul itu bisa tutup di depan, tutup rahang, bisa angkat siku kalau di ini, atau angkat yang ini kalau dari sini ada hook, dan lain sebagainya ya. Ini Yesus dipukul, nggak ngelak, saudara. Mentah-mentah masuk, saudara. Telak, orang bilang telak pukulannya. Karena apa? Matanya ditutup. Ditutup terus dipukul sama tentara. Saudara bisa bayangkan kalau orang itu lengah, kepukul, itu bisa hancur, saudara. Apalagi matanya ditutup, dia nggak tahu siapa yang mukul, arah dari mana pukulan itu. Ya, tiba-tiba aja dipukul mukanya, wajahnya. Tuhan Yesus tidak mengelak, tetapi dia memberikan wajahnya untuk ditinju. Amin. Begitu baiknya kasih Tuhan buat kita semua. Apa arti wajah? Wajah. Wajah ini berbicara tentang reputasi kita. Apa reputasi? Apa yang orang lihat? Ya, reputasi. Apa yang orang lihat? Banyak dari kita bisa kita buat reputasi kita. Kita bisa buat reputasi ya. Nama baik. Ya, kalau orang-orang keturunan Chinese, yang nomor satu dipegang adalah nama. Ya, jangan sampai namanya rusak. Jangan utang bank sampai nggak bisa bayar, nanti nama kita rusak. Jangan melakukan yang nggak baik, nanti nama kita nggak dipercaya orang. Itu namanya reputasi. Ya, kita bisa buat reputasi, kelakuan baik, ya, membuat kesan baik, supaya terlihat baik. Kalau terlihat baik, untungnya apa? Untuk supaya kita bisa menikmati yang baik juga kan, betul kan? Kalau saya baik sama Bu Morin, saya terkesan baik apa, akhirnya hubungan saya sama Bu Morin baik kan, itu kan menguntungkan buat saya juga. Kalau benceng, ya kan, akhirnya kan merugikan buat saya sendiri. Bu Morin tidak suka sama saya, tidak mau ketemu saya, itu yang merugikan saya sendiri. Makanya banyak orang itu melakukan reputasi yang baik, bisa dibuat reputasi. Wajah adalah yang terpenting bagi kita, saudara. Ya, orang ketemu orang kenalan yang dilihat apa? Kakinya? Enggak, saudara. Wajahnya, saudara. Wajah ini yang terpenting. Salah satu contoh aja, saudara, kalau bangun tidur, yang dilihat duluan apa, saudara? Wajah. Ngocok, kata orang Jawa ya, melihat cermin. Sikat gigi, sambil lihat kaca, sisir, betulin rambut, ya, satu kali saudara lagi tidur, terus tahu-tahu ada tamu datang, tok 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 tok, gitu. Terus anaknya saudara panggil, Ma, dicariin sama tante ini loh. Oh iya, suruh tunggu. Saudara lari nomor satu kemana? Ya kan? Karena saudara nggak mau reputasi saudara kelihatan jelek. Wajah saudara, ya, ada ilernya di sini, ya kan? Oh, cepetan cuci muka, ya. Wajah ini penting. Betulin rambut, nah, kucek-kucek mata supaya nggak kelihatan itu kotoran matanya, ya kan? Nomor satu, melihat cermin, membersihkan,
Ya, dilihat wajahnya gimana. Waktu si kilap-kilap kelihatan bangun tidur, cuci muka dulu. Ya, pakai handuk. Yang dilihat wajah, saudara. Wajah itu sangat penting, saudara. Nah, bicara tentang wajah, reputasi. Iblis merusak reputasi kita. Dengan apa, saudara? Banyak hal. Bisa dengan fitnah. Ya, reputasi kita hancur karena fitnah orang. Orang bicara tentang kita di belakang. Reputasi kita yang rusak. Ini semua sudah Tuhan pikirkan sebelum kita ada, saudara. Amin. Jauh-jauh waktu itu Yesus hadir di dunia, dia sudah memikirkan ini. Tuhan membuat serupa dengan gambarnya. Amin. Kita ini dibentuk serupa dengan gambarnya. Dan iblis merusak gambar itu dengan tipu daya. Dengan wajah yang tercoreng, wajah yang ternoda, tercemar, ya toh. Akhirnya kita merasa kita ditipu oleh iblis. Kamu itu loh reputasimu nggak baik, kok mau melayani Tuhan, ya toh. Akhirnya kita ini tidak mempunyai keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Amin. Merasa nggak layak. Banyak orang telepon sama saya ngomong gini, ayo melayani Tuhan. Fit, aku ini nggak layak. Fit. Kata-kata itu sering saya dengar. Aku ini belum sampai di situ. Ya kamu sudah lama baca Alkitab. Aku ini nggak layak. Fit. Hidupku itu masih kayak gini. Itu merasa reputasinya ditipu iblis, ya saudara ya. Wajah yang terpukul itu tadi, reputasinya itu hancur, saudara. Merasa tidak mungkin untuk kita bisa menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan. Ya, disitulah darah Yesus melayakkan kita. Yesus dihancurkan, dipukul keluar darah, saudara. Pengap-pengap ya. Saudara kalau pernah nonton filmnya apa itu, Passion of Christ ya, itu darah sekujur tubuh, saudara, mukanya berdarah-darah, hancur dipukul sambil tentara Romawi, ya, mukul sambil ketawa tapi dengan geram mau membunuh, saudara. Pukulan tanpa handbox ya, saudara ya, asli tulang, saudara, dipukulkan, ditancapkan sekuat mungkin dengan bahu, pecah karena Tuhan pun matanya ditutup, jadi nggak ada kesempatan untuk mau bagaimana, dia diikat, dipukul telak-telak, saudara. Dan Yesus nggak mengelak, nggak ngelesi, luput, enggak, saudara. Yesus memberikan wajahnya untuk saudara dan saya pagi hari ini. Dia hancur, reputasinya hancur, untuk supaya reputasi kita diperbaiki oleh Tuhan. Di situ darah Yesus sudah diberikan buat kita. Kalau kita difitnah, katakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau sudah difitnah lebih dahulu. Engkau sudah dihancurkan, disalib. Itu semua untuk aku. Iblis selalu mau merusak gambar ini ya. Gambar yang sama seperti Allah ini. Kita dibuat serupa dengan Allah. Iblis tidak suka dirusakkan ya. Jadi untuk supaya kita bisa menikmati sesuatu yang baik, disitulah darah Yesus melayakkan kita. Reputasi kita disembuhkan. Dan kita bisa memandang diri kita sendiri sesuai dengan gambar yang Allah tetapkan, seperti diri Allah sendiri ya. Yang ketiga, saudara, saya mau bicara tentang janggut yang dicabut. Saudara, janggut kalau dicabut keluar darah nggak, saudara? Kalau bulu ketek dicabut nggak keluar darah, saudara. Soalnya pakai pinset, saudara. Tapi kalau janggut dicabut, keluar darah nggak, saudara? Keluar darah, saudara. Nah ini Ibu Morin tolong bacakan saya Yesaya 50 ayat yang ke-6. Yesaya 50 ayat yang ke-6. Yesaya 50 ayat yang ke-6 dikatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian firman Tuhan. Enak sekali, saudara ya. Kalau share firman terus ada yang bacakan gini ya, saudara ya. Karena saya sudah bayar 50.000 tadi malam ya. Puji Tuhan. Nah, saudara,
janggut yang dicabut ini. Dikatakan Yesus itu, Yesaya ini menggambarkan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Yesus dipukul ya, pipinya ini kepada orang yang mencabut janggutku, dicabuti saudara, dijambai dengan geram, itu mengeluarkan darah yang banyak ya. Dia diludahi. Bicara tentang janggut saudara, kalau zaman dulu itu rabi, itu semua berjanggut. Sampai hari ini di Israel, ya, kebanyakan orang Israel itu suka pakai janggut, pakai cambang ini ya, godeknya panjang ini ya, ini panjang, janggutnya panjang. Tapi itu semua orang suka style begitu. Tapi aslinya rapi-rapi itu suatu kehormatan. Ya, janggut ini suatu kehormatan. Nah, kalau orang agama tetangga kita ya, itu juga pakai jenggot. Itu juga ada artinya, saudara. Bukan semau maunya dia. Dianggap itu sesuatu kehormatan. Jenggot panjang itu sesuatu yang kekudusan dan lain sebagainya. Nah, ini rapi-rapi itu juga melakukan seperti itu suatu kehormatan. Saudara ingat waktu Yesus umur 12 tahun, dia datang ke bait Allah, terus ketinggalan kan, karena Yusuf dan Maria sudah pulang, dia ketinggalan. Dia di situ berbicara dengan rabi-rabi di dalam bait Allah. Dia ngobrol dan mereka mengakui Yesus ini rabi. Dia dipanggil guru, ya, bukan dia bilang, panggil aku guru ya. Enggak, Yesus sendiri dipanggil guru. Dan rabi itu enggak seperti zaman sekarang, saudara, sekolah teologi ya, terus langsung bisa jadi bisa mengerti ini itu, terus bisa ke khotbah, terus dipanggil jadi rabi atau pendeta. Enggak, zaman dulu enggak seperti itu, saudara. Rabi-rabi itu mulai kecil belajar baca ABCD-nya itu, abjadnya itu dari Alkitab, saudara, dari kitab suci itu, dari Taurat. Belajar Taurat itu, belajar baca itu Taurat, saudara. Bukan ini budi, saudara, tapi langsung Taurat bacanya, belajarnya. Nah, dari situ Yesus ini kenapa dipanggil rabi, dipanggil guru? Karena dia bisa membahas segala-galanya. Dia bisa mengerti firman Tuhan. Itu masih umur 12, saudara. Sudah sama rabi-rabi yang tua-tua itu. Dan rabi itu kalau sudah tua, dia punya anak didik lagi. Mulai kecil, diajar tentang firman, diajar tentang Taurat. Sampai full Taurat hidupnya. Nanti waktu rabi yang tua ini mati, rabi yang muda ini menggantikannya. Nggak seperti zaman sekarang, pokoknya sekolah sudah jadi pendeta. Enggak, harus seperti itu. Dan mereka semua rata-rata berjanggut. Janggut bicara tentang kekudusan, bicara tentang kehormatan seorang rabi. Yesus rabi, dia dicabut, dilecehkan sudah. Satu kali Daud ya, pernah Daud itu mengiring utusannya ke satu ke raja siapa itu, saya lupa ya. Dia dikirim ke sana, Daud ngirim orang-orangnya, otomatis orang-orangnya itu juga berjanggut ya, saudara ya, ke zaman itu. Terus mereka menyampaikan apa yang Daud mau. Terus raja itu tangkap orang-orangnya Daud yang lagi datang ke tempatnya dia itu, dirobek bajunya separuh pakai baju, separuh pakai baju. Banyak disobek, saudara, disobek separuh. Terus janggutnya ini juga dijabuti separuh, saudara. Ya, berubuli, saudara. Ya, bukan digerik tapi dijabuti gini, saudara. Dipetali semua ini separuh ini. Terus disuruh pulang. Itu pulang, Daud marah luar biasa. Dia bilang, kamu jangan keluar dulu sampai jambutmu tumbuh. Sembunyi dulu. Jangan keluar dulu. Karena apa? Itu sesuatu yang memalukan, saudara. Ya, dicabut itu memalukan. Kehormatannya dilecehkan. Ya, nah, kalau dalam orang Yahudi itu melambangkan kesucian, kekudusan. Ini janggut. Nah, itu dicabuti, saudara. Nah, Yesus juga mendapat perlakuan yang sama ya, saudara ya. Janggut itu bicara tentang rasa malu. Janggut dicabuti itu rasa malu. Mungkin saudara pernah masa kecil pernah dipermalukan. Mungkin ada orang yang pernah dicabuli. Itu membekas, saudara. Merasa nggak punya harga diri lagi. Ya, banyak
orang-orang yang sudah dewasa, bahkan sudah tua, masa kecilnya pernah mendapatkan malu yang kehormatannya hilang, ya, tanpa sengaja maupun sengaja, itu membekas, ya, merasa dinodai, dan itu nggak bisa pulih, ya, karena nggak merasa nggak punya harga diri, nggak bisa pulih. Diajak untuk melayani Tuhan, waduh, aku ini nggak layak, ya, saya ini pernah dinodai, saya ini pernah dicabuli, saya ini nggak punya harga diri lagi. Mungkin sudah menanjak dewasa atau remaja, pernah menjadi hidup yang sembrono, ya, pacaran, terus hidupnya nggak karu-karuan, ya kan, pre-seks dan lain sebagainya. Mohon maaf ya, ini firman Tuhan. Nah, itu terus waktu mereka bertobat, mereka merasa aku ini nggak layak, aku ini nggak kudus, aku ini ternodai dan lain sebagainya. Ini Yesus sudah pikirkan sebelum kita ada, saudara-saudara. Janggut yang dicabuti ini mengeluarkan darah. Di situ juga Yesus memberikan darahnya untuk harga diri kita yang dinodai Tuhan memulihkan kita juga. Amin. Ya, saya sambung lagi yang waktunya cepat sekali. Yang keempat, saudara, ini masih 7, saudara, ini yang keempat, punggung yang dicambuk, ya, bicara tentang pilur. Punggung yang dicambuk, saya coba baca ya, saudara. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempatkannya kepadanya, dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Nah, ayat ini juga pernah dipakai oleh Petrus. Ini saudara bisa baca juga, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, 1 Petrus 2 ayat 24. Saya bacakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah menjadi sembuh. Amin. Telah sembuh, ya. Saudara, Yesus itu dipukuli punggungnya, dicambuk, saudara. Itu pilur-pilurnya. Saudara tahu cambuk Romawi, saudara bisa cek di Google, ya. Cambuknya itu ada yang keluar 3, ada yang keluar 5, ada yang keluar 7, ya. Itu tali-tali gini, ya, dianyam panjang-panjang 3. Nah, ada yang 3 gini, terus dari 3 ini keluar lagi 2, keluar lagi 2, keluar lagi 2, ya, macam-macam. Ada yang panjang pendek ini setiap ujung-ujungnya ini ada kait-kaitnya seperti pancing tapi besi, ya, tajam. Ada yang besi bulat, ya, dan berduri-duri. Itu di setiap lonjor ini ada itu bendol-bendolnya semua. Di setiap ini ada bendol-bendolnya semua. Itu kalau dicampurkan, saudara, dipukul di punggung, melingkarnya kena sampai dirusuk, ditarik, jebol, saudara. Karena itu tertanam, tertancap, ditarik, dan darah itu keluar begitu banyak, ya. Yang mukul ini bukan anak kelas 5 SD, saudara, ya. Kalau anak saya perempuan kelas 5 SD mukul, aduh, nyeples saya loh, dengan segenap hati, nyeples, gitu. Saya ketawa, ya, ada rasanya, saudara, ya. Malah saya ciumi, anak saya lucu itu. Ini yang mukul ini nggak main-main, saudara. Tentara, saudara. Dan dia memang bagian pegangannya pecut itu, saudara. Dihantam, cabut, dihantam, cabut. Yesus tidak pernah nolak, dia berikan punggungnya, saudara. Itu dosa itu menghasilkan kematian, ya, secara roh. Putus hubungan dengan Allah itu kematian, saudara. Secara jasmani pun juga, seringkali kita menjadi sakit dan mati, saudara. Banyak orang yang sakit, tidak bisa percaya kalau Yesus itu sudah memberikan punggungnya, pilurnya itu menyembuhkan. Yesus sudah memberikan darahnya melalui pilurnya. Saudara, pagi hari ini nggak perlu apa kata dokter tentang penyakit saudara dan saya atas hidup saudara. Percaya akan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu benar. Maka kebenaran firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Amin.
Yohanes pernah berkata, di surga itu Allah itu memberikan kesaksian. Di bumi manusia juga memberi kesaksian. Kesaksian manusia itu adalah perkataan kita, ya, pernyataan, ya. Tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Contohnya itu Israel. Tempoh hari Pak Nando pernah khotbahkan ini tentang Massa dan Meriba, ya. Di situ mereka bersungut-sungut, nggak ada air, wah gini gitu, mati nanti ini, ngapain kita keluar padang pasir mari gitu, terus nggak ada air, gini sampai 2 kali ya di Massa dan Meriba. Yang pertama itu Tuhan bilang pukul pakai tongkat Musa, nanti keluar air. Yang kedua Musa cuma dikasih tahu bicara aja, nanti air itu Musa marah, geram, dia pukul juga. Nah, Musa bersalah di hadapan Tuhan. Itu di Massa dan Meriba. Itu bangsa Israel ngomel, marah, nuntut. Di cerita yang di Massa dan Meriba itu dikatakan Tuhan itu mencobai Tuhan. Dipakai kata menuntut, legal, ya. Nuntut itu legal, saudara. Legal itu ada dasar hukumnya, ya. Nah, kita sering dengar orang bicara gini di media atau di koran apa di mana lah, di YouTube lah atau di TV. Mana pemerintah? Pemerintah tidak hadir saat ada masalah seperti ini. Nah, ngomongnya hebat-hebat ya. Itu ditanggapi loh, saudara. Dan itu sebagai satu tuntutan legal. Kenapa kita seperti ini? Kita dijadikan. Mana pemerintah nggak hadir di sini? Itu menuntut. Nah, waktu Massa dan Meriba itu juga sama. Mana Tuhan? Mana? Nggak ada air. Itu menuntut. Makanya Tuhan bilang, itu mencobai Tuhan. Itu menuntut. Kesaksian, mulut kita bicara ini adalah kesaksian kita. Itu legal, saudara. Ya, Tuhan Yesus pernah bilang gini, dengan perkataanmu engkau dihitung benar. Dengan perkataanmu juga engkau dihitung salah. Ya, artinya perkataan kita ini legal, saudara. Ada dasar hukumnya. Ya. Kita mengalahkan iblis dengan apa, saudara? Dengan perkataan kesaksian kita. Yohanes pernah berkata, kesaksian manusia itu kuat, tetapi kesaksian Allah itu lebih kuat. Apa kesaksian Allah? Firman Tuhan. Amin. Kesaksian Allah itu apa? Firman Tuhan. Dan kalau ditulis itu legal, pasti terjadi, saudara. Ya. Yohanes bilang kesaksian manusia itu kuat, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Firman Tuhan lebih kuat. Apa firman Tuhan pagi hari ini? Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Bagaimana, saudara? Kalau saudara sakit, saudara terus ngomong yang nggak karu-karuan. Wah, aku ini sekarang umur panjang. Saya lihat cucu sudah bagus. Itu legal di hadapan Tuhan. Jangan bicara sembarangan di hadapan Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan punggungnya, darahnya untuk kesembuhanmu. Dan kamu telah sembuh. Digapai hanya dengan iman. Segampang itu, ya segampang itu. Semudah itu, ya semudah itu. Karena Tuhan sudah lakukan semua bagi kita. Tinggal kita menerimanya. Pagi ini kalau kita ada yang sakit, ayo pakai kesaksian Allah. Katakan firman Tuhan. Jangan perkatakan kata-kata kita yang salah. Perkatakan firman Tuhan. Bilurnya menyembuhkanku dan aku telah sembuh. Amin, saudara. Firman Tuhan, saya kebut sedikit, saudara. Ini yang kelima, saudara. Yang kelima tentang mahkota duri, saudara. Mahkota duri. Nah, saya tidak usah bacakan ya. Ayatnya agak panjang. Matius 27, saudara tulis. Saudara bisa baca sendiri. Matius 27 ayat 27 sampai 30. Ya. Di situ cerita tentang di pengadilan itu ya. Yesus sama saudara-saudara itu. Dia dipakein baju ungu ya. Terus kepalanya itu dianyamkan mahkota dari duri. Nah, mahkota itu bukan dipasang gini aja, saudara. Yesus itu dibully, saudara. Dia berdiri di situ, bajunya diganti pakai baju ungu. Baju ungu itu tentang baju raja ya, saudara ya. Kasih baju raja, baju kain ungu. Terus dia itu dikasih tongkat dari bambu, saudara. Nah, dia pegang tongkat bambu begini. Terus dikasih mahkota, dianyamkan mahkota dari durinya itu panjang-panjang segini ya. Kalau setelah pernah ke Israel,
panjangnya kayak jari ini dan tajamnya luar biasa. Itu kalau kegores saja bengkak tangan kita, saudara. Ya, itu ditancapkan di kepalanya Yesus, ditaruh mahkotanya itu. Terus mereka pura-pura berlutut nyembah. Oh Raja, oh kamu Rajaku, baginda Raja, baginda Raja. Habis itu langsung mereka ketawa, disaut bambunya itu, disaut pentungnya itu, disaut, dikepruklah kepalanya Tuhan Yesus. Masuk, saudara. Keluar darah banyak, saudara. Nah, di situ juga kalau mahkota itu bicara apa, saudara? Mahkota itu bicara raja. Ya, nggak ada orang pakai mahkota kalau dia bukan raja. Mahkota itu bicara tentang raja. Bicara raja itu bicara tentang otoritas. Dulu saya pernah khotbah juga tentang duri, ya, di kepala Yesus, tangan apa ya. Itu duri itu bicara tentang hikmat manusia, hikmat yang dari setan-setan, ya saudara ya. Nah, Yesus ini dibuli, ya, ditaruh di kepalanya, dipaksa dipukulkan sampai menancap darahnya, mencucurkan darah sebanyak mungkin. Itu bicara tentang mahkota, bicara tentang otoritas, ya. Ini loh raja yang nggak punya otoritas, dikasih duri, ya. Berbicara duri itu bicara hikmat. Hikmat Allah itu nggak berlaku, hikmat manusia yang berlaku, hikmat yang dari setan-setan. Nah itu, duri itu menancap di kepala Yesus, keluar darah sebanyak-banyaknya. Itu bicara juga, kamu nggak punya otoritas. Seringkali kita juga seperti itu, saudara. Kita merasa kita nggak punya otoritas. Apa yang kita bicara, nggak ada powernya, nggak ada kuasanya, ya. Semak duri itu di Kejadian itu Tuhan bicara begini, manusia itu makanannya adalah tanaman yang berbiji, nanti ditanam lagi, tumbuh lagi, tanam lagi, tumbuh lagi, ada buahnya, bisa dimakan. Tapi kalau duri itu nggak ada biji, ya saudara. Duri itu nggak bisa ditanam, saudara, merantak keluar sendiri, saudara. Ya. Kalau saudara patahin duri satu cetek, pancepin di tanah, dia akan tumbuh jadi banyak rumah, saudara, itu jadi ladang duri nantinya. Ya. Nah, nggak ada orang mau tanam duri, saudara. Ini seringkali kita juga seperti itu. Kita melakukan, ya, semak duri itu dihasilkan untuk kita. Di Kejadian tadi yang Bu Morin bacakan tadi itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, katanya, ya, memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Lalu dengan susah payah engkau akan mencari seumur hidup. Semak duri, susah payah, ya. Apa yang dilakukan itu, dia nanam yang tumbuh rumput duri, semak duri yang tumbuh. Nah, seringkali seperti itu. Kita ingin melakukan ini, kita ekspansi ini, kita melakukan pekerjaan ini, kita mau urusan ini. Yang keluar itu duri, saudara. Duri ini mematikan, saudara. Mematikan tumbuh-tumbuhan yang baik, ya. Dia nancap di situ dan itu tanaman itu menjadi rusak dan mati. Makanan kita adalah tanaman yang berbiji, yang ditanam dan tumbuh berbuah, ya. Itu yang diusahakan oleh Adam. Kita harus menanam supaya berbuah. Dengan susah payah Adam untuk melakukan. Tapi yang tumbuh adalah semak duri. Semak duri itu artinya melawan, pemberontakan, ya. Kata duri itu melawan, pemberontakan pada otoritas Allah. Yesus dihina sebagai raja yang punya otoritas, ya, menyangkali otoritas Allah mereka, ya. Itu yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Otoritas yang Tuhan beri dirusak oleh iblis. Saudara bisa bicara tapi nggak punya kuasa. Saudara boleh berdoa tapi nggak ada kuasanya, ya. Saudara sakit, saudara berdoa, ya nggak sembuh, nggak ada kuasanya. Paulus berkata gini, saudara, aku ingin sesuatu yang baik, yang jahat sudah muncul duluan, saudara. Ya, aku ingin melakukan sesuatu yang baik, yang jahat sudah duluan. Ini semak duri, saudara, artinya. Nah, di situ darah Yesus hadir dan dicurahkan untuk memulihkan otoritas kita. Kita punya otoritas kuasa Allah. Kita bukan dari dunia ini, kita dari Tuhan, saudara. Dari surga, kita punya otoritas yang sama. Sehingga kita punya kuasa. Apa yang kita ucapkan itu terjadi. Apa yang kita berkati itu terjadi. Amin, saudara. Apa yang kita ucapkan itu semua terjadi. Tidak tumbuh duri lagi, tapi kita akan berbuah bagi kerajaan surga. Amin. Yang keenam, saudara, sedikit lagi, saudara. Tangan dan kaki yang dipaku. Saya nggak bacakan ayatnya, ya. Saudara sudah tahu, ya. Yesus dipaku tangan dan kakinya, ya. Tangan itu
bicara tentang pekerjaan kita, pekerjaan manusia. Kalau kaki itu perjalanan hidup manusia, Yesus tangan dan kakinya dipaku, darah dicurahkan untuk saudara saya. Tangan yang tidak menghasilkan buah. Tangan ini selalu bekerja tapi nggak menghasilkan. Kaki kita seringkali kita melangkah dengan susah payah. Ya, kaki bicara hidup kita, melangkah ke arah yang nggak benar, menuju ke arah kegagalan. Di situ darah Yesus dicurahkan, tangannya lubang, kakinya lubang, keluar darah. Di situ darah Yesus curahkan agar apa saja kita kerjakan itu berhasil. Kaki kita berjalan ke arah yang menurut langkah daripada Tuhan, bukan menurut kepada langkah orang fasik yang menuju ke kebinasaan. Seringkali kita, maunya benar, mau melakukan kebenaran, kita mau melangkah ini, tapi ujung-ujungnya kita salah. Mau melakukan itu, ujung-ujungnya kita salah. Kita selalu tidak sadar kalau kita jalan dalam dosa. Kita sudah jalan jauh daripada Tuhan. Di sini darah Yesus juga dicurahkan bagi kita untuk tangan kita menghasilkan buah yang baik. Karena darah Yesus sudah dicurahkan untuk tangan dan kaki kita. Perjalanan hidup kita juga mengarahkan kepada Yesus. Amin. Yang terakhir, saudara, yang saudara tunggu-tunggu, bicara tentang lambung. Ya, lambung Yesus itu ditusuk, saudara. Waktu itu sudah besoknya itu kan Sabat itu sudah tidak boleh ada nayat tergantung dan lain sebagainya. Yesus dipastikan mati apa enggak. Nah, kalau yang orang biasa itu kakinya dipatahkan, pecok itu dipatahkan untuk keluar darah dari urat nadi besar ini, akhirnya cepat mati ya, supaya cepat mati. Kalau belum mati, kakinya dipatahkan supaya keluar darah banyak, akhirnya orangnya kekurangan darah mati. Tapi Yesus menggenapi firman Tuhan, nggak ada satupun tulangnya yang dipatahkan. Orang benar nggak ada yang dipatahkan tulangnya, ya, menurut firman Tuhan. Dan waktu itu dia kelihatan sudah mati. Mati nggak sih ini? Mau dipatahkan apa enggak? Terus ada satu tentara Romawi itu bawa tombak yang panjang itu, ditusukkan di arah perutnya ini, saudara. Ditusuk di bagian rusuknya ini. Nah, Alkitab tulis lambung, tapi ada beberapa yang melihat dipelajari lagi. Itu Yesus itu tusuk di antara rusuk, saudara. Tusuk sampai kena di daerah jantung, saudara. Diokrok-okrok gitu, saudara. Nah, ya tahu loh, pikirnya. Ditusuk dari bawah, ditusuk ke atas. Tusuk itu kena sampai di jantungnya, saudara. Itu keluar air dan darah. Saudara, Yesus ditombak itu cuma untuk memastikan kematiannya, ya. Yesus ini siapa, saudara? Yesus itu adalah Adam yang kedua, ya. Adam yang pertama gagal, ya. Rencana Tuhan gagal. Adam dibohongi oleh iblis. Makanya saya bilang Adam yang kedua itu apa? Adam itu kan waktu dia jatuh dalam dosa, Tuhan datang, Adam lari sembunyi. Makanya Tuhan bilang, manusia, Adam, Hawa, di mana kamu? Adam, where are you? Ya, bahasa Inggris ya. Ya bisa Inggris, saudara, puji Tuhan. Ya, Adam, where are you? Adam lari. Dia tidak lari mendekati Tuhan, tapi dia lari sembunyi. Aku takut. Aku tidak layak. Aku malu. Aku telanjang. Aku sembunyi. Makanya nggak ada pengampunan, saudara. Ya, Adam lari daripada Tuhan. Nah, Yesus datang menjadi Adam yang kedua. Dia waktu di kayu salib dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapak, where are you? Dia jadi Adam untuk mencari Tuhan. Bapak, where are you? Bapak, di mana kamu? Disitulah terjadi pertemuan Bapak dengan Adam ini. Ada keselamatan, saudara. Ada pengampunan, ya. Itu menceritakan kalau Yesus itu adalah Adam yang kedua. Adam yang pertama melahirkan Hawa. Dari mana, saudara? Hawa diciptakan Tuhan dari mana? Tulang iga, tulang rusuk, ya. Tulang rusuknya Adam. Adam melahirkan Hawa dari tulang rusuknya. Dibuka, diambil satu tulang rusuknya. Makanya kalau laki-laki itu di ronsen, memang rusuknya kurang satu. Saya pernah di ronsen, memang rusuknya kurang satu. Nah, itu memang diambil satu, diciptakanlah wanita Hawa. Laki-laki itu Adam melahirkan, dia ini kok suaranya keluar, ya. Nah,
puji Tuhan. Nah, Adam ini melahirkan Hawa. Yesus pun juga melahirkan pengantinnya, ya, mempelainya. Mempelainya itu siapa? Saudara dan saya adalah mempelai Kristus. Amin. Ya. Yesus itu ditusuk di rusuknya sini, saudara. Yang keluar apa? Air dan darah. Itu melahirkan tanda kelahiran kita waktu Yesus mati. Ya, gereja Tuhan itu dilahirkan dari mana? Dari Kristus sendiri. Saudara, di sini lebih banyak perempuan daripada pria, ya. Di sini mungkin kalau Pak Yohan mungkin kurang tahu caranya melahirkan. Kalau Bu Morin mungkin udah pinter sekali melahirkan, ya. Waktu orang melahirkan itu yang keluar apa, Bu? Air dan darah. Amin. Seorang wanita waktu melahirkan itu keluar air dulu, ketuban, ya. Air ketuban, ya. Keluar air dan darah. Yesus waktu rusuknya itu ditusuk, keluar air dan darah. Di situ itu kelahiran. Itu melahirkan kita. Di situ kita, makanya dikatakan kita bukan berasal dari dunia, tapi kita ini dari Tuhan, dari Allah. Ya, karena kita dilahirkan kembali, yaitu dengan air dan darah. Tuhan melahirkan kita. Kita ini sudah ditebus oleh darahnya. Ya, jadi seringkali kita ini tidak mengerti hal tentang darah Kristus. Gereja Tuhan itu apa? Gereja Tuhan itu kita. Kita dilahirkan dari luka Kristus. Bukan itu saja, saudara. Bahkan beberapa catatan mengatakan, ya, ditombak sampai ke jantungnya. Jantung itu kalau bahasa Inggrisnya itu heart. Kalau kita bilang hati, heart. Karena itu broken heart, patah hati bahasa Inggrisnya, ya. Gak ada gairah hidup, patah semangat. Aku tetangga saya barusan bunuh diri, saudara, gantung diri, saudara, guru Mandarin bunuh diri, ya. Karena apa? Patah semangat, ditinggal suaminya mati. Aduh, saya ini sudah nggak ada harapan dan lain sebagainya. Bunuh diri, saudara. Banyak orang, saya nonton itu berita sore itu di Indonesia aja loh. Satu hari itu saya nonton itu ada 3 orang bunuh diri, saudara. Patah semangat, ya, nggak ada gairah hidup. Penyakit yang nggak bisa disembuhkan ini ya patah semangat, ya, saudara. Kalau sakit apa, batuk, pilek, jerawat, gampang, saudara. Ya, kanker pun bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah nggak ada gairah hidup, ini bisa membunuh dirinya sendiri. Bukan diobati, tapi malah membunuh dirinya sendiri. Gairah hidup tidak ada, patah semangat. Di situ Tuhan darah Yesus hadir untuk kita. Kita sudah dilahirkan kembali dengan luka Kristus itu, ya, sampai menusuk ke jantungnya itu keluar air dan darah. Kita sudah diberikan untuk supaya kita bisa hidup. Dengan darah Kristus kita punya gairah hidup, semangat untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, darah Yesus telah menyembuhkan kita yang patah hati, patah semangat, luka batin, rasa ditinggal, rasa nggak dihargai, rasa pahit hati, ada yang rasa kecewa, ya, rasa tertolak, dan lain sebagainya, ya. Darah Yesus menyembuhkan kita. Oleh sebab itu, saudara, setiap kali kita ngangkat tubuh dan darah Yesus, ya, kita perjamuan di gereja atau di rumah, katakan, Tuhan sudah menyembuhkanku. Dan di setiap titik darah Yesus curahkan itu untuk menyembuhkanku dan memulihkanku. Amin. Di nama Tuhan, sekian penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Nando atau Bu Esti.